محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang ketiga, tepatnya tanggal 19 September 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Safarul Khair 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih dapat berkumpul di tempat termulia di alam dunia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah, masuk bab tayammum, bab tayammum. Mungkin sebahagian besar dari kita belum pernah melaksanakan yang namanya tayammum. Lalu buat apa dipelajari tentang tayammum? Sementara sebahagian besar dari kita tidak ngerjain itu tayammum. Ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilm ya'mal bih aw lam ya'mal bih, khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha." Siapa orang yang belajar satu bab ilmu agama, siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu agama, satu bab termasuk ini tayammum, babul wudu, babul sholat, babul ma, dipelajari satu bab dari ilmu agama. Ya'mal bih, dengan ilmu yang dia pelajari, ya'mal bih,
dia mengamalkannya. Dia ngamalin ilmu yang udah dipelajari. Awalan ya'mal bih, atau dia nggak ngamal. Dia udah pelajari itu bab ilmu agama, tapi dia nggak pernah ngamalin. Contohnya ini dia, ya, at-tayammum. Mungkin sebagian kita belum pernah tayammum, ya. Atau nanti ada pelajaran babul haid, itu kan nggak ngalamin haid. Babul nifas, bagi laki-laki, bagi babul perempuan, ada babul jumu'ah, ya, bab sembahyang Jumat. Mereka nggak wajib kerjain. Lalu bagaimana orang yang belajar ilmu agama, satu bab dari ilmu agama, dia ngamalin atau dia nggak ngamalin, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia beserta isi. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia kita pelajari ilmu agama, walaupun ilmu yang kita pelajari akan kita amali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babut tayammum. Bab tayammum. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tentang tayammum ini berkaitan dengan keberkahan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab turunnya ayat dibolehkannya tayammum ketika Rasulullah keluar bersama istrinya Sayyidatuna Aisyah, bersama mertuanya plus sahabat terbaik yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat. Kemudian dalam perjalanan, kalung dari Sayyidatuna Aisyah hilang. Dan kalung dari Sayyidatuna Aisyah hilang. Sehingga Rasul memerintahkan seluruh sahabat untuk mencari itu kalung. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Sementara tempat hilang di kalung tersebut nggak ada air, nggak ada air. Juga para sahabat nggak mempersiapkan diri bawa air. Nggak ketemu itu kalung. Sampai waktu fajar, ya waktu fajar menjelang subuh, ya. Sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini nggak ada air di tempat, emang nggak keluar air, nggak ada mata air, nggak ada sumur dan lain sebagainya. Nah, sebab kejadian tersebut turun ayat tentang diperbolehkannya tayammum. Jadi ayat tayammum itu Madaniyah, ada di kota Madinah. Ya, turunnya ketika waktu fajar, ya waktu fajar. Tayammum adalah merupakan tohara. Namun tayammum ini toharah dhaifah, bersuci yang lemah. Berbeda dengan toharah yang lain seperti wudu. Wudu itu toharah qawiyah, bersuci yang kuat. Kalau tayammum toharah dhaifah, bersuci yang lemah. Kenapa dikatakan dhaifah? Karena dengan sangkaan, dengan dugaan, dengan kira-kira tayammum itu bisa batal. Ya, tayammum itu bisa batal. Contoh, seseorang tayammum, dia tayammum karena nggak ada air, dia tayammum. Setelah dia tayammum, ada kucing lewat, buntutnya basah, dia ngeliat tuh buntut kucing basah. Langsung orang yang tayammum ini yang ngeliat kucing buntutnya basah menyangka, menduga bahwa ada air. Itu buktinya buntut kucing basah.
spontan langsung tayamumnya batal. Walaupun dia nyari nggak ada sumber air, itu kucing bisa aja kan basah gara-gara kencing, kan bisa. Nah itu menyangka, menduganya, mengira-ngira orang tersebut dengan adanya buntut kucing basah mengira adanya air, maka mutlak batal tayamumnya. Maka disebut toharah dhaifah. Dia nggak kentut, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, tapi batal tayamum gara-gara menyangka, menduga, mengira. Atau dia tayamum karena nggak ada air, kemudian kedengaran dari dalam rumahnya ada suara mobil. Di hati orang tersebut mengira, menyangka bahwa yang datang adalah mobil tangki air. Mutlak langsung batal, spontan batal itu tayamumnya. Walaupun pas dia keluar bukan mobil tangki air, mobil ambulan lewat, batal juga tetap tayamum. Makanya tayamum disebut toharah dhaifah. Dia bersuci yang dhaifah, lemah. Ya, ta'rifut tayammum, pengertian tayammum. Pengertian tayammum. Lughatan al-ghaslu. Menurut bahasa, arti tayammum bermaksud, berkeinginan. Ya, arti tayammum al-ghaslu bermaksud. Ya, ada orang Arab kalau ngomong aku mau itu, jawabannya apa namanya, bahasa Arabnya terkadang dia memakai kata-kata tayammum, ya tayammum, tayammum. Dia mengatakan tayammum tusyai, tayammum tu syai'an, atau tayammum tusyai'a, aku bermaksud akan sesuatu. Nah, jadi tayammum artinya bermaksud, bertujuan menurut bahasa. Menurut syariat tayammum itu isalut turab ila al-wajhi wal yadayn, mengusap wajah dan dua tangan dengan debu yang suci. Jadi yang namanya tayammum, ngusap wajah dan ngusap dua tangan. Udah, itu namanya tayammum. Nggak ada yang namanya tayammum ngusap pala, nggak ada yang namanya tayammum ngusap kaki, nggak ada. Yang namanya tayammum ngusap wajah, namanya ngusap dua tangan. Udah gitu loh. Bukan membasuh, mengusap. Kelas ahkam tayammum arba'atun. Hukumnya tayammum ada 4. Hukum tayammum ada 4. Yang pertama wajibun, wajib hukumnya. Nah, jadi kalau misalnya ada penyebab yang itu menyebabkan wajib tayammum, nah kita boleh nggak tayammum, wajib tayammum. Kalau kita nggak tayammum dosa, karena ini hukumnya wajib. Contohnya apa? Dia wajib tayammum idza khafal halak min isti'malil ma'. Kalau kemungkinan besar kalau dia kena air bisa mati. Kalau dia kena air kemungkinan bisa mati. Ini petunjuk dokter yang adil, minimal adil muslim. Ya, kata dokter yang adil, kata dokter yang Islam, ya ini penyakit nggak boleh kena air. Kalau kena air ya dia bisa mati. Nah, ketika itu kita wajib tayammum. Kita wajib tayammum. Yang kedua, mubahun, mubah. Boleh tayammum, boleh wudu. Ya, tayammum enggak ada pahala. Karena hukumnya mubah. Kapan hukum tayammum menjadi mubah? Idza kana qadiran 'alal wudu
Dia bisa pakai air, tapi dengan membeli dengan harga di luar batas kemampuan. Jadi ini air dijual belikan. Kemudian dia pengen wudhu, nggak ada air. Ada air tapi dijual dengan harga yang lebih. Biasanya 1 ember 5.000 dijual 10.000 karena susah tuh air. Nah ketika itu kita boleh tayamum, walaupun ada air, kita boleh tayamum. Tapi dibolehkan ya tayamum, tidak ada pahala sama sekali. Ya karena hukumnya mubah. Yang ketiga makruh, hukum makruh. Jadi tayamum makruh. Kapan dikategorikan tayamum menjadi makruh? I'adatut tayamum. Kita mengulang tayamum. Ya, kita mengulang tayamum. Kita tayamum buat sembahyang zuhur. Kemudian habis tayamum kita nggak langsung sembahyang zuhur. Kita diam dulu, kita ngobrol dulu, sehingga lewat sejam setengah baru ingat, ya Allah belum sembahyang zuhur, padahal udah tayamum. Jangan ngulang tayamum. Kalau dia ngulang, hukumnya makruh. Beda dengan wudhu. Dia wudhu pengen sembahyang zuhur, habis wudhu dia lupa pengen sembahyang. Dia ngobrol sama temen, main handphone dan lain sebagainya. Jam 1:30 ingat, wah belum sembahyang. Ya, nah dia udah wudhu tadi. Nah boleh wudhu lagi. Tajdid dulu wudhu. Namanya memperbaharui wudhu itu boleh. Tapi kalau tayamum makruh hukumnya. Kemudian yang keempat, haramun ma'as-sihah. Haram tayamum tapi tayamumnya sah. Tayamumnya haram tapi tayamumnya sah. Modelnya gimana nih? At-tayammumu bi turabin maksud. Dia tayamum pakai tanah yang boleh nyolong. Ya, tanah orang tanpa izin kita pakai itu buat tayamum. Itu sah tayamum. Tapi haram, tayamumnya haram tapi tidak bisa. Kayak kita sembahyang pakai kain boleh nyolong, nah itu sah. Sembahyangnya sah. Ya, tapi kain itu boleh nyolong. Kemudian warna ada kesihah, haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Jadi tayamum ini haram dan juga tidak sah. Bagaimana dong? Jika kan al-ma'u mawjudan biduni mani. Ya ada air, tapi dia nggak mau tayamum, nggak mau wudhu. Itu tayamum aja, sakit kagak. Ya, itu air ada di rumah, nggak dijual dengan harga yang tinggi. Ya nggak ada sebab A, nggak ada sebab B, dia nggak mau wudhu. Maunya tayamum itu tayamumnya haram, tayamumnya juga nggak sah. Asbabut tayamum, penyebab tayamum. Asbabut tayamumi thalathatun. Penyebab tayamum ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i, enggak ada air. Ya enggak ada air. Ketika enggak ada air, maka dia dibolehkan untuk tayamum. Ya, kalau nggak ada air itu penyebab dibolehkannya dia tayamum. Ya, karena nggak ada air. Nggak ada air ini setelah dicari. Ya, setelah dicari dengan jarak pencarian 9.000 hasta. 1 hasta 45 cm. Kurang lebih 9.000 hasta 4,5 kg. Jadi kita mesti nyari itu 4,5 kg. Bukan ke kanan 4,5 kg, ke depan 4,5 kg, enggak. 4,5 kg itu di diameter. Jadi ke kanan 4,5 kg, 4,5 kilo. Tengah-tengahnya berarti kan 2 kilo, taruhlah 2 kilo 300 meter.
kilo, ke depan 2,3 kilo, ke belakang 2,3 kilo. Nyari, jadi di diameter 4,5 kilometer. Ya 9.000 hasta. Kalau nggak ada air, dicari nggak ada, maka dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Kemudian yang kedua, wal maradu, gara-gara sakit. Ya, gara-gara sakit. Wa ahkamu tayammum halal marad thalathatun. Hukum tayammum ketika keadaan dia lagi sakit ada 3. Yang pertama wajib. Idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Kalau dia pakai air khawatir bisa binasa, bisa mati, maka ketika itu wajib tayamum. Ya, tentunya dengan petunjuk dokter yang hadir. Kemudian yang kedua mubah. Ya, yang tadi dijelasin mubah itu. Karena nggak ada air tapi dijual dengan harga yang di atas rata-rata. Nah, termasuk juga mubah, ya, dia sakit, kalau kena air nggak jadi mati, nggak jadi mati. Ya, wahwa ziyadatul marad, cuma penyakitnya tambah parah gitu. Dia kena air nih, kata dokter, ente jangan wudu dulu. Kalau wudu nggak jadi mati kan, cuma ente bisa penyakitnya tambah parah. Nah, ketika itu dia boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Au syifa, atau baiknya lah kata dokter jangan wudu, kalau kena air nggak mati enggak, tapi baiknya jadilah. Menurut ilmu kedokteran dengan obat ini itu bisa sembuh dengan 2 hari. Tapi kalau kena air bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari. Ketika itu dia boleh tayamum. Kemudian yang ketiga haram, hukumnya haram. Sakit yang diharamkan tayamum. Idza kana al-marad khafifan, kalau penyakitnya penyakit ringan. Ya, baru pusing-pusing dikit, ya. Berpusing-pusing dikit, kena air nggak jadi mati, nggak jadi tambah parah, nggak jadi lama baik juga. Nah, ketika itu dia hukumnya haram, dia tayamum. La yadurruhu isti'malul ma', nggak jadi bahaya menggunakan air. Kelas. Kemudian yang ketiga, penyebab tayamum. Yang terakhir yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Butuh kepada air karena hewan yang dihormatin kehausan. Ya. Butuh kepada air karena hewan yang dihormatin kehausan. Ini kita ada air bakal wudu. Ya, cuma ada hewan kehausan. Kalau kita pakai bakal wudu, ini hewan bisa mati karena kita kehausan. Nah, ketika itu boleh kita tayamum, air yang kita punya kita kasih buat hewan yang lagi kehausan. Nah, masalahnya hewan-hewan apa aja? Kalau di sana kita punya air, kemudian ada hewan yang kehausan, yang boleh kita tayamum, airnya kita serahin kepada hewan tersebut. Al-hayawanu ghairul muhtaram. Hewan semuanya hewan. Termasuk manusia namanya hewan. Ya, kita manusia hewan. Al-insan hayawan natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Ya, kita manusia termasuk hewan. Al-insan hayawan natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Al-hayawan ghairul muhtaram, hewan yang tidak dihormatin agama, yang nggak ada nilai agama, nggak ada nilai sama sekali. Artinya kalau kita punya air bakal wudu, udah kita pakai aja tuh air bakal wudu. Ini air apa namanya? Ini hewan yang tidak dihormatin, nggak apa-apa mati. Ya, ini air yang digunakan tetap untuk wudu. Nah, hewan-hewan semuanya dihormatin, kecuali ada hewan-hewan yang tidak dihormatin, yang nggak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin dia mati. Airnya kita pakai bakal wudu, biarin dia kehausan, biarin dia mati. Ya, alladzi yajuzu qatluhu. Oh, apa lagi? Ini hewan yang tidak ada nilai agama, yang nggak ada hormat sama sekali di sisi Allah, itu
qatluhu, boleh dibunuh, boleh dimatiin. Ya alladzi yajuzu qatluhu, boleh dibunuh. Wa huwa sittatun, ada 6 nih. Ada 6 hewan yang kagak dihormati namanya agama. Enggak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya air untuk wudu pakai. Ya, itu 6 model hewan ini biar dimati. Boleh dibunuh kok. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang ninggalin sembahyang. Orang yang ninggalin sembahyang itu hayawanun ghairul muhtaram, hewan yang tidak terhormat di mata agama. Ya, kalau kita punya air bakal wudu pakai. Ada orang yang nggak ninggalin sembahyang biar dimati. Tarikus shalah, ninggalin sembahyang. Idza tarakaha juhudan aw kasala. Kalau dia ninggalin sembahyang ini gara-gara ingkar atau gara-gara malas. Ingkar, malas, ingkar. Ini ninggalin sembahyang karena ingkar. Gak percaya sembahyang itu apa namanya? Wajib, itu namanya ingkar, biar dimati. Atau dia ninggalin sembahyang gara-gara malas. Penyakit ini juga ya. Hati-hati kita menjadi hayawanun ghairul muhtaram, karena kita ninggalin sembahyang hasalan gara-gara malas. Kalau kita ninggalin sembahyang gara-gara malas, dikategorikan kita hewan yang tidak terhormat. Nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Taala. Biarin dia mati, ya, biarin dia mati. Nauzubillah min dzalik. Tarikus shalah, nomor 1 tarikus shalah. Yang kedua, az-zanil muhsan, orang yang udah rumah tangga, udah punya istri yang sah, dia berzina. Nauzubillah min dzalik. Orang yang udah punya istri yang sah, kemudian dia berzina, ya, kepada wanita yang lain yang bukan istrinya yang sah, itu namanya zanil muhsan. Nah, dia kategori nomor 2. Peringkat nomor 2 adalah orang tukang zina padahal dia udah berumah tangga, memiliki istri yang sah. Itu hayawanun ghairul muhtaram, hewan yang tidak terhormat. Nauzubillah min dzalik. Ya, azanul muhsan alladzi waqi'a fi nikahin sahihin thumma zana. Ya, zanul muhsan yaitu yang dia bersetubuh dengan orang fi nikahin sahihin, padahal dia punya istri yang sah. Thumma zana, kemudian dia berzina. Yang ketiga, al-kafirul harbi, hewan yang tidak terhormat. Nomor 3 yaitu kafir harbi, orang di luar Islam yang tidak memberikan keamanan, ya, ketentraman buat orang Islam. Ya, dia di Palestina, ya, Israel, ya, bangsa-bangsa Israel itu di kafir harbi, tidak memberikan keamanan, ketentraman, ya, kedamaian bagi kaum muslimin, itu kafir harbi. Alladzi yajuzu qatluhu. Yang keempat, al-murtaddu, murtad. Nah, ini murtad. Ya, murtad. Wa huwa alladzi qata'a al-Islam, yang keluar dari agama Islam biniyatin, ya, baik dengan niat, au qaulin, dengan perkataan, au fi'lin, baik dengan perbuatan. Dia murtad juga hayawanun ghairul muhtaram. Yang kelima, hewan yang tidak terhormat yang boleh dibunuh, yang biar dia mati, air yang kita punya pakai bakal wudu, al-kalbul agur, ya, anjing gila. Anjing yang kalau menggigit bisa kita rabies. Nah, itu namanya al-kalbul agur, ya, anjing gila. Ya, itu ghairul muhtaram. Yang keempat, al-khinzir, babi. Ya, babi adalah hewan ghairul muhtaram, hewan tidak terhormat. Ya, jadi sekali lagi, ya, ada ulang sedikit nih. Ya, hewan-hewan yang tidak terhormat, yang artinya kalau kita punya air untuk wudu, segitu-gitunya kita punya air, seember, ya, udah kita pakai aja. Kita pakai bakal wudu, ya, sementara 6 hewan ini biarin dimati. Ya, nggak usah biarin dimati. Pertama, orang yang ninggalin sembahyang ini gara-gara ingkar ataupun gara-gara malas. Yang kedua, orang yang udah rumah tangga punya istri yang sah kemudian dia berzina. Kemudian yang ketiga, kafir harbi. Yang keempat, murtad. Yang kelima, anjing gila. Yang terakhir, babi. Itu dia 6 hewan yang tidak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Allah benar, tetapi pasti di
neraka jahannam. Na'udzubillah, nasallallahu wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah sekali lagi. Ada hamba Allah yang memberikan kacang hijau buat itu nih habis ngaji, alhamdulillah, dari Bapak Endang, ya dari Bapak Endang. Pahalanya ditujukan kepada almarhum Haji Jahidi bin Fulan, almarhum Haji Damini bin Fulan, almarhum Haji Radiyah binti Haji Jahidi, almarhum Hindun binti Haji Damiri, almarhum Sa'adi bin Ni'am, almarhum Siti Fatimah binti Haji Damiri, almarhum Siti Aisyah binti Bakri, almarhum Edi bin Sanih, almarhum Sanih bin Ni'am, almarhum Raswati binti Fulan, almarhum Amir bin Fulan, almarhum Datuk bin Fulan. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja ilana min a'malina. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, ya rafi'a syani